Saya Nurul Hidayah, NIM 20058, kelas reguler B. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengekstraksi kulit buah kopi. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu pemilihan metode ekstraksi, pemilihan cairan penyaring atau pelarut, cara merangkai alat ekstraksi, prinsip ekstraksi, kelebihan dan kekurangan alat ekstraksi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada ekstraksi kulit buah kopi, hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu memilih metode sohletasi, di mana ekstraksi adalah proses untuk mendapatkan ekstrak dari Simplicia dan menarik zat aktif maupun senyawa yang ada dalam ekstrak tersebut. Pada pemilihan metode ekstraksi didasarkan pada bentuk atau tekstur yang digunakan atau karakteristik dari sampel tersebut, kemudian sifat-sifat sampelnya, dan yang terakhir memperhatikan kandungan air dan bahan yang akan diekstraksi. Pada kulit buah kopi dilakukan metode sohletasi, di mana metode ini merupakan suatu pemisahan komponen yang terdapat dalam sampel padat dengan cara ekstraksi berulang-ulang dengan pelarut yang sama, sehingga semua komponen yang diinginkan dalam sampel terisolasi dengan sempurna. Biasanya, ekstraksi sohlet dilakukan jika senyawa yang diinginkan memiliki kelarutan yang terbatas dalam suatu pelarut dan tidak larut dalam pelarut tersebut. Dan ekstrak metanol diperoleh dari metode ekstraksi maserasi kulit buah kopi dengan pelarut metanol yang kemudian diuapkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius yang ditandai dengan adanya perubahan warna sebagai uji positif. Selanjutnya, hal yang perlu juga diperhatikan yaitu pemilihan cairan penyaring atau pelarut. Secara umum, faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pelarut yaitu pertama, selektivitas pelarut, kedua, kelarutan pelarut, ketiga, kemampuan untuk tidak saling bercampur, 4, kerapatan, 5, reaktivitas, dan yang terakhir, titik didih. Pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi kulit buah kopi yaitu pelarut yang mudah menguap seperti heksan, eter, petroleum eter, metil klorida, dan alkohol. Pelarut yang digunakan juga seperti campuran etanol aqueous atau 1:1 dan penambahan asam nitrat 5%. Asam nitrat bertujuan untuk merusak sel-sel jaringan di dalam kulit buah kopi tekstrasi secara optimal. Sohletasi digunakan pada pelarut organik tertentu sehingga terjadi penguapan. Merangkai ekstraksi sohlet. Peralatan yang digunakan yaitu klosong sohlet, kondensor, labu bundar, benang kasur, kertas sarin, dan aluminium foil. Cara yang pertama, timbang terlebih dahulu Simplicia. Kedua, siapkan pembungkus Simplicia dari kertas saring yang sudah dibuat dan dimasukkan ke klosong sohlet, kemudian potong dengan batas yang ditetapkan. 3. Lipat bagian di bawah kertas saring, kemudian kembungkan dan timle siap digunakan. Ikat timle dengan cara mengeliling dengan metode persegi dan ikat benang kasur pada alat tersebut. 6. Masukkan batu ke dalam labu destilasi dan didihkan. 7. Lalu masukkan pelarut ke dalam labu destilasi menggunakan corong. Ke-8. Masukkan timle ke dalam klosong sohlet dan pasangkan kondensor. Ke-9. Nyalakan aliran air pada kondensor, perhatikan arahnya dari bawah ke atas, kemudian nyalakan penanas. Dan yang terakhir, ulangi beberapa kali siklus hingga diperoleh ekstrak. Jika pelarut tidak berwarna, maka ganti tumble dengan Simplicia yang baru.
Itulah tadi cara merangkai ekstraksi coklat. Prinsip ekstraksi kulit buah kopi yaitu coklatasi dilakukan pada suhu 70 derajat sampai tetesan siklus tidak berwarna lagi. Penentuan kadar lemak menggunakan metode coklatasi memerlukan waktu ekstraksi antara 4-6 jam untuk mencapai 5-6 sirkulasi untuk satu sampel. Namun ada juga proses ekstraksi dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama, hingga berjam-jam bahkan per hari. Stabilitas dan iritasi aktivitas antioksidan kulit buah kopi memiliki prinsip penurunan nilai absorpsi yang sebanding dengan kenaikan konsentrasi senyawa antioksidan yang dinyatakan dalam IC50. Dalam ekstraksi kulit buah kopi memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihan, yaitu dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur yang lunak dan tidak tahan terhadap pemanasan secara langsung, serta digunakan pelarut yang lebih sedikit dan pemanasannya dapat diatur. Adapun kekurangannya yaitu pertama, karena pelarut didaur ulang, ekstrak yang terkumpul pada wadah di sebelah bawah terus-menerus dipanaskan, sehingga dapat menyebabkan reaksi peruraian oleh panas. 2. Jumlah total senyawa-senyawa yang diekstraksi akan melampaui kelarutannya dalam pelarut tertentu, sehingga dapat mengendap dalam wadah dan membutuhkan volume lebih banyak untuk melarutkannya. Adapun kesimpulannya yaitu untuk mengambil ekstrak kulit buah kopi digunakan metode coklatasi karena senyawa yang terdapat dalam spesies tersebut memiliki kelarutan yang terbatas dalam suatu pelarut, yaitu salah satu pelarut yang digunakan adalah heksan, eter, alkohol, dan lain-lain. Sehingga antioksidan dalam kulit buah kopi terekstraksi secara optimal dan memiliki prinsip penurunan nilai absorpsi yang sebanding dengan kenaikan konsentrasi senyawa antioksidan yang dinyatakan dalam IC50.